Apa itu bertobat? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kita akan membahas sebuah tema yang sederhana tetapi sering digagal pahami oleh banyak orang. Apa itu bertobat? Ya, bertobat itu bahasa Inggrisnya repent. Semua orang merasa paling benar jika ada orang lain yang tidak sepaham di dalam keimanan, lalu buru-buru dia berkata, "Bertobat kau." Padahal dia sendiri tidak tahu apa itu artinya bertobat. Ya, biasanya karena Anda itu bukan Tritunggal ya, kamu harus tobat. Ya, ya seperti itu. Jadi kesalahpahaman soal bertobat ini juga hampir sama dengan kesalahpahaman tentang sesat, ya, sesat kamu gitu ya, bidat kamu, buru-buru bertobat kamu. Seperti itu. Nah, kita akan bahas bertobat yang alkitabiah. Nah, ini apa kata Alkitab? Ya. Nomor 1, Markus 1 ayat 15. Bertobat artinya percaya kepada Injil, I-nya huruf besar, percaya kepada Yesus Tuhan Allah. Injil itu bukan kitab, Pak, bukan. Ini juga sama persis dengan kegagal pahaman toh. Firman itu bukan Allah, firman itu sabda. Injil itu kitab, itu gagal paham. Injil itu Yesus, I-nya huruf besar ya. Jadi Markus 1 ayat 15 yang disebut bertobat itu percaya kepada Injil. I-nya huruf besar, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah. Nomor 2, Lukas 3 ayat 3, Kisah 2 ayat 38. Bertobat itu memberi diri dibaptis dengan benar alkitabiah dalam nama Yesus Kristus secara selam dan telentang. Nomor 3, Kisah 20 ayat 21, bertobat itu percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Nomor 4, pengertian bertobat secara umum. Setelah bertobat maka diikuti membuang semua perbuatan jahat yang menentang Allah. Bertobat salah sasaran nih ya. Beriman pada Yesus Kristus Tuhan Allah yang berseberangan dengan Tritunggal malah disuruh tobat. Kebalik, Pak. Yang bertobat itu yang Tritunggal itu ya. Menyembah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah malah disuruh bertobat ya. Jangan tinggalkan si Bapa, tobat kamu. Kebalik. Yang harus bertobat itu yang masih menyembah Bapa ya. Memberitakan kebenaran alkitabiah dan menolak teologi, doktrin, tafsir Tritunggal malah disuruh tobat. Ya kebalik, Pak. Yang harus tobat itu yang tafsir Tritunggal itu. That it, Shalom Pendeta HTD. Jadi clear ya Bapak Ibu Saudara, itulah bertobat. Jadi jangan terus bertobat kok kamu harus tobat karena kamu tidak Tritunggal. Kebalik, Pak ya. Banyak kesalahpahaman tentang definisi bertobat ya. Harus ikutin Alkitab. Tadi apa? Harus percaya kepada Injil. Injil itu Kristus ya, Yesus Kristus. Kemudian harus dibaptis dengan benar alkitabiah. Kemudian percaya kepada Allah, yaitu Yesus Kristus itu. Itu yang disebut bertobat ya. Tentu saja bertobat itu meninggalkan hal-hal yang jahat, itu udah pasti begitu. Berbalik kepada Allah ya, seperti itu. Jadi clear ya. Jadi blunder atau gagal paham tentang bertobat ya seperti itu gitu. Ya. HTD kamu tobat loh, kenapa? Kamu kan penyembah Yesus. Mestinya penyembah Tritunggal. Kebalik. Yang Tritunggal yang harus tobat ya. Ya. Seperti itu ya. Memberitakan kebenaran Injil itu harus tobat. Harusnya gimana? Memberitakan teologi hasil dari Bapak Gereja. Kebalik. Yang harus tobat itu yang memberitakan teologi itu
Ya, Yesus berkata, kamu harus menuruti firmanku dan jangan pernah menyangkal namaku. Ya, Wahyu 3 ayat 8. Kalau mukalaf gimana Pak HTD? Semoga Bapak dapat hidayah jadi mukalaf. Aku udah pernah ke sana ya. Kebalik, Anda yang harus bertobat. Anda tobat terima Yesus. Para mukalaf kebalik, kalau Anda ngomong gitu ke HTD. Yang benar ya kalian yang harus kembali ke kebenaran Alkitab. That it, padat, singkat, dan clear tentang bertobat. Banyak orang gagal paham bertobat, kemudian juga sesat, bidat, bahkan Injil itu juga kebanyakan salah paham. Kalian mukalaf itu nggak ngerti loh kalau Injil itu Yesus. Injil itu pokoknya kitab, soalnya kami ada rukun iman Pak, beriman pada Injil. Ya direvisi, masuk Injil kitab. Lah kalau Injil itu kitab, Galatia 3 ayat 8, kamu nggak bisa jelasin Injil diberitakan kepada Abraham. Kitab apa yo? Ya, seperti itu. That it, padat, singkat, dan clear itu definisi bertobat. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.